Shalom anak-anak yang ada di rumah dan yang ada di gereja. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan, hari ini torang baku dapat ulang di ibadah sekolah minggu Jemaat Gemim Nafiri Bitung. Tapi sebelum torang mau mulai ibadah, Encik mau tanya dulu yang di rumah. So mandi? Nyak dapat dengar so mandi? Sudah. Yang di gereja dang so mandi? Sudah. Kalau torang so mandi, torang hati pun so siap untuk beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Yang di rumah bahkan di gereja, Enci undang semuanya bangkit berdiri. Laskar Kristus. Siap. Sekali lagi Laskar Kristus. Siap. Kita akan menyanyi Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membuka ibadah pada saat ini dan doa buka akan dituntun oleh teman kalian, Vano Puluhan. Dipersilakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulaikan ibadah. Kiranya Engkau tuntun dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Vano. Nah, yang masih ada semangat mana Encik Mulia? Ada sukacita hari ini? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Nah, torang masih belum mau duduk nih. Torang masih mau memuji Tuhan. Sekarang Encik mau tanya, angkat tangan yang masih mau memuji Tuhan. Ya, torang akan memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu,
senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sentak-sentak tangan, dilambai-lambai pinggul, digoyang-goyang putar badan kaki, di sentak-sentak tangan, dilambai-lambai pinggul, digoyang-goyang putar badan. Nah, anak-anak yang ada di rumah dan di gedung gereja dipersilakan duduk kembali. Sekarang torang semua membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Enci yakin dan percaya yang di rumah bahkan di gedung gereja senang mau dengar cerita firman Tuhan. Tapi sebelum torang mau membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, torang akan dituntun dalam doa pembacaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh adik Jeremy Pulota. Tapi sebelum itu, enci angkat pujian Yesus sayang padaku. Pada Jeremy. Teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar akan menjadi pedoman dalam hidup kami. Ya Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, torang persiapkan tongpe hati karena torang semua membaca firman Tuhan yang akan dituntun oleh yang terkasih Ibu Pendeta Novi Dalapis STH. Kepada Ibu dipersilakan. Jadi adik-adik, bacaan firman Tuhan kita saat ini diambil dari kitab Nehemia pasal 5 ayat 14 sampai 19. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Sikap Nehemia yang Tidak Mencari Untung. Bunyi firman Tuhan begini. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta. Jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil bagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 shikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela di atas rakyat. Tetapi aku tidak pernah berbuat demikian karena aku takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang. Dan semua anak buahku dikumpulkan di sana
khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa, 150 orang, selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu, aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Demikian bacaan firman Tuhan, diberkati firman-Nya yang suci. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, orang semua tahu pasti siapa pemimpin negara kita. Pasti orang akan punya sebuah pemahaman yang sama, Bapak Jokowi Widodo. Dan juga yang pasti bukan hanya negara, orang tahu siapa gubernur Sulawesi Utara, siapa wali kota Bitung. Bahkan dikatakan kalau dalam pemerintahan kabupaten ada bupati-bupati, dan mereka itu bertanggung jawab terhadap suatu daerah yang dipercayakan kepada mereka oleh rakyat agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, bukan untuk kepentingan dan kesejahteraan diri, tapi untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Nah, adik-adik, dalam bacaan kita saat ini berbicara tentang seorang yang bernama Nehemia. Dia punya sikap yang sangat-sangat peduli terhadap penderitaan orang lain. Apalagi dikatakan bahwa dia sangat peduli terhadap penderitaan bangsanya, bangsa Yahuda. Nehemia ini tinggal di istana yang sangat besar. Dia sebagai juru minum dari Raja Persia yang berkuasa waktu itu, Raja Artasasta. Kalau dipikir-pikir, dia punya kedudukan dan tanggung jawab yang besar, hidupnya enak. Tetapi hidup yang enak tidak membuat dia bahagia. Dia sekali-sekali berpikir tentang bangsanya, apalagi dia mendengar tentang bangsanya yang banyak keluhan-keluhan oleh karena penderitaan-penderitaan yang dorang alami. Oleh karena kehidupan mereka yang setengah mati dorang rasakan. Oleh karena ada bupati yang memerintah bangsa Yahuda waktu itu, seorang bupati, ternyata bupati yang memeras rakyat. Orang seringkali mengambil keuntungan dari apa yang rakyat punya. Sehingga akhirnya dikatakan, rakyat tidak menikmati dorang pe hasil pertanian, dorang pe padi, dorang pe buah, dan hasil-hasil tanaman lainnya. Karena itu dorang menjerit, dorang setengah mati, dorang bataria. Dan keluhan-keluhan ini, penderitaan dorang ini, sampai Nehemia. Kok apa adik-adik Nehemia buat? Dengan kepeduliannya ini, dengan sikap Nehemia ini, akhirnya dia diutus oleh Raja Persia untuk menjadi bupati di Yehuda. Membangun kembali Yerusalem, tembok Yerusalem. Jadi diizinkan oleh Raja Artasasta, yang waktu itu juga Yehuda di bawah pemerintahan Raja Persia. Nah, Persia ini yang sementara berkuasa dan mempercayakan Nehemia untuk sampai di Yehuda dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Dan adik-adik, apa yang Nehemia buat? Apa yang Nabi Nehemia buat?
Apakah dia sama dengan tuh bupati-bupati yang lain? Bupati yang tamak, rakus, mementingkan diri sendiri, ambil tuh rakyat punya yang bukan orang punya. Rakyat kasih yang so berkeringat, dorang soba pacol, tuh tanah. Tapi DP hasil kasihan dinikmati oleh bupati-bupati yang memimpin Yehuda waktu itu. Apakah Nehemia seperti itu? Tidak. Justru Nehemia dia tidak mengambil haknya. Dia tidak mengambil keuntungan dari rakyat, tapi dia memberi. Karena dia menginginkan agar bangsa itu makmur dan boleh merasakan dorang pe suarlala. Dorang soba kerja setengah mati, jadi dorang musibah rasa dorang pe hasil itu dia. Dorang pe hasil buah misalnya toh, dorang pe hasil padi, dorang pe ternak ada, dorang bilang lembu atau orang bahasa hari-hari sini sapi, ada kambing, ada ayam, ada bebek, dan lain-lain sebagainya. Dorang boleh menikmati hasil. Kenapa itu Nehemia tidak melakukan itu? Jawabannya yang sangat pasti adik-adik adalah karena Nehemia adalah orang yang takut Tuhan. Dia takut pada Tuhan. Sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang tidak Tuhan sukai. Tapi juga di sini dia cinta bangsanya. Orangnya tulus hati dan mau memberi. Dia seorang pemimpin yang mau melakukan yang terbaik untuk rakyat. Dia suka tuh rakyat sejahtera. Nah ini yang menjadi harapan orang semua atau orang suka orang pemerintah ya boleh melihat orang rakyat sejahtera sehingga kasihan orang pe mama papa so kerja soba keringat, dorang boleh mendapat hasil dan orang tuh adik-adik boleh menikmati hasil dari apa yang orang pe mama papa dah backing dari hasil pekerjaan, boleh beli sepatu, boleh beli baju baru, apalagi semua Natal. Natal jangan terlalu banyak-banyak minta. Karena ini situasi Covid. Jadi orang masih badiang-badiang di rumah. Belum boleh terlalu banyak apalagi pasiar-pasiar. Nah, ini yang adik-adik yang hendak disampaikan kepada kita dari bacaan kita saat ini dari cerita tentang Nehemia adalah bagaimana kita menjadi adik-adik yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Takut akan Tuhan. Tulus hati, peduli terhadap penderitaan dari teman kita, tapi juga tidak memeras atau nyandak mau ambil yang bukan torang punya. Nyandak mau bikin menangis itu tamang. Nyandak mau bikin sakit hati tu mama, tu papa, tu kakak, tu adik. Dengan tindakan-tindakan torang yang dikatakan bisa. Tapi bagaimana torang menjadi anak-anak atau pribadi-pribadi yang takut Tuhan. Pribadi yang luar biasa. Yang penuh cinta kasih, yang mau memberi, yang mau melayani. Di balik kelebihan kita orang bantu yang kekurangan. Bahkan terlebih dikatakan jangan suka-suka orang mau atur orang pediri. Artinya apa yang orang suka orang ambil. Orang inginkan walaupun itu bukan orang punya. Tapi bagaimana orang sadar bahwa Tuhan menginginkan orang menjadi anak-anak yang mampu membawa shalom di sekitar kita. Kerendahan hati, perilaku, sikap, perbuatan dari Nehemia menjadi contoh dan teladan bagi kita untuk dapat melakukan yang terbaik di tengah-tengah lingkungan kita dan kita menjadi anak-anak yang dicintai Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus mencintai anak-anak yang mau dengar-dengaran serta tulus hati, taat dan setia kepadanya. Torang mau toh semua Tuhan Yesus sayang? Iya, torang semua pasti akan disayang Tuhan kalau torang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Nah, anak-anak yang Enci kasihi, baik di gedung gereja maupun di rumah, tadi torang so dengar firman Tuhan, torang so baca Alkitab yang dituntun oleh Ibu Pendeta. Nah, sekarang Enci mau tanya, firman Tuhan tadi terdapat di kitab apa? Nehemia. Enci mau tanya ulang, terdapat di kitab apa? Nehemia. Nehemia berapa? Nah, tentang apa kote itu pembacaan tadi? Enci mau tanya ulang tentang apa? Pemimpin yang baik hati. Seorang pemimpin yang baik hati. Enci mau tanya sekarang, siapa tuh pemimpin penama? Nehemia. Kurang jelas dapat dengar. Siapa dia penama? Nehemia. Nah, Nehemia. Kiranya torang lagi boleh mau jadi seperti Nehemia, menjadi seorang pemimpin yang rendah hati, baik hati, suka menolong orang yang ada kesusahan atau apa pokoknya torang harus rendah hati. Nah, tadi torang mendengarkan semuanya, sekarang torang mau memberikan persembahan. Tapi sebelum persembahan dijalankan, Enci mau menyanyi lagu DIAKONIA. 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 Memberi persembahan dengan sukacita, itulah diakonia. Sekali lagi. DIAKONIA. DIAKONIA. Memberi persembahan dengan sukacita, itulah diakonia. Nah, tadi torang sudah memberikan persembahan, sekarang torang mau berdoa. Dan doa ini akan dituntun lagi dengan kasih oleh Ibu Pendeta Novi Dalapis STH. Adik-adik sekarang torang mau berdoa. Jadi cara berdoa, sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Karena dalam keheningan kita membawa harapan doa, syafaat kita kepada Tuhan. Agar Tuhan mendengar, memberkati kita, bahkan orang-orang yang kita doakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang adalah sahabat anak-anak, inilah kami yang boleh datang kepadamu dalam sebuah permohonan, dalam sebuah penyembahan, dalam sebuah pengungkapan syukur. Karena sampai hari ini kami masih dikasihi oleh Tuhan, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Karena itu, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi seperti yang ada dalam cerita Nehemia. Sikap Nehemia yang rendah hati, sikap Nehemia yang peduli terhadap rakyat, sikap Nehemia yang mau memberi dan berkorban di tengah-tengah kelebihan dan kemampuannya, sikap dari Nehemia yang dipercayakan menjadi pemimpin tetapi tidak egois, tidak suka-suka hati dia untuk bertindak dan berbuat, tetapi menjadi seperti Nehemia yang takut akan Tuhan. Karena seorang pribadi pemimpin atau siapapun dari kehidupan orang percaya yang takut Tuhan, pasti kehidupannya akan diberkati dan dia akan menjadi berkat bagi sesama. Begitupun bagi kami, adik-adik sekolah minggu bersama dengan guru-guru, saat kami melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan dengar-dengaran kepada Tuhan, takut akan Tuhan,
maka kehidupan kami pasti diberkati dan kami mampu dan diberi tanggung jawab untuk menjadi berkat bagi sesama kami yang ada di sekitar kami. Apakah mama papa kami, kakak kami, adik kami, oma opa kami, tetangga kami, teman kami, bersama dengan guru-guru sekolah minggu yang kami cintai. Kami semua akan mampu membawa berkat dan menjadi shalom bagi lingkungan di mana kami ada. Karena itu Tuhan mampukanlah kami untuk tumbuh besar menjadi pribadi yang takut Tuhan, yang mampu meneladani sikap dan perilaku Kristus sebagai sahabat kami untuk melakukan yang terbaik dimanapun kami ada. Dan kami berdoa kiranya Tuhan memberkati Komisi Anak Sekolah Minggu, mulai dari Ibu Penatua bersama dengan kakak-kakak pembina yang lain. Mereka mau memberi diri Tuhan untuk melayani Tuhan. Mereka mau Tuhan mendidik, mengarahkan dan mengasihi kami. Mereka mau Tuhan menceritakan tentang Engkau bagi kami. Dan mereka mencintai kami. Karena itu diberkati kehidupan mereka, diberkati pelayanan mereka, diberkati pekerjaan aktivitas mereka, diberkati tanggung jawab yang Tuhan berikan saat mereka dipercayakan untuk melayani Tuhan dalam bidang pekerjaan masing-masing ataupun terlebih di ladang Tuhan. Dan kami percaya hikmat, kebijaksanaan, kemampuan, akal budi, kerendahan hati, kemurahan akan Tuhan anugerahkan bagi mereka, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bersama dengan kami, anak-anak sekolah minggu yang ada di jemaat Gemim Nafiri Bitung ini, untuk dapat memuliakan dan memuji nama Tuhan. Karena itu Tuhan, kakak-kakak pembina, penatua, bersama dengan komisi anak sekolah minggu yang ada, kehidupan mereka, tanggung jawab mereka, pelayanan mereka, karya aktivitas mereka, kami pertaruhkan dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Dan dari tempat ini dalam kebersamaan yang indah ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dalam kehidupan, kelangsungan, pelayanan-pelayanan di tengah masyarakat yang Tuhan percayakan, apakah untuk negara dan bangsa kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, dan juga Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, dan wali kota, khususnya wali kota Bitung ini, dan juga sampai di kabupaten-kabupaten yang ada. Mereka dipercayakan untuk memimpin suatu daerah, suatu negara, suatu tempat. Maka biarlah Tuhan Engkau memberi mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk menjadi partner hamba Tuhan, sehingga dapat melakukan semua itu dengan baik dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dari tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Program-program jangka panjang, jangka pendek untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa dan negara kami atau daerah-daerah tertentu yang diinginkan Tuhan dikepalai oleh gubernur, wali kota, bupati, sampai di pelosok-pelosok pedesaan. Semua Tuhan ada dalam tuntunan penyertaan kuasa Tuhan, karena Tuhan yang memilih mereka untuk melakukan untuk Tuhan, melakukan untuk rakyat, dan biarlah mereka mampu melakukan semua itu dengan penuh damai sejahtera. Kehidupan pribadi mereka, tugas tanggung jawab mereka, bahkan kehidupan pribadi dan masa depan, harapan cita-cita mereka Tuhan, biarlah tetap pun ada dalam jangkauan kasih sayang Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh ajaib dan luar biasa. Dan dari tempat ini pun kami berdoa untuk badan pekerja Majelis Jemaat Gemim Nafiri Bitung, para pendeta, penatua Samas kolom 1 sampai 33 yang Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Biarlah semua Tuhan dapat melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang Tuhan berikan sebagai hamba-hamba Tuhan, karena memiliki kehidupan yang takut Tuhan,
mampu untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan di tengah-tengah berbagai tantangan pelayanan, tapi juga mampu menciptakan sebuah kekompakan dan kebersamaan agar menjadi sebuah tanggung jawab yang benar-benar murni dan tulus untuk kemajuan pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Nafiri Bitung ini. Bersama semua yang terkait dalam pelayanan, fisik maupun non-fisik, apakah tata usaha, kostor, komisi kerja, panitia hari raya gereja, koordinator sampai di kolom dan rayon. Tuhan, biarlah semua itu pun Engkau berkati, beri kemampuan, kesehatan agar mereka dapat merealisasikan atau menyatakan itu dengan baik dan bertanggung jawab kepada Engkau sang pemilik pelayanan. Bapa di sorga, karena itu kehidupan mereka, kehidupan semua yang terkait dalam pelayanan fisik maupun non-fisik yang ada di Jemaat Gemim Nafiri Bitung ini, biarlah kami hanya mau taruh dalam kuasa dan tuntunan kuat Roh Kudus untuk terus bekerja dan berkarya bagi mereka, dan mereka mau melakukannya untuk Tuhan. Dalam persekutuan bersama ini Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Diberkati dan kuduskan pemberian-pemberian kami, karena itu adalah hasil jerih lelah, jerih juang dari orang-orang tua kami, ataupun kami di saat kami boleh menikmati hasil. Dan kami mengembalikan kepada Tuhan. Walaupun kami sadar tidak sebagaimana yang seharusnya seperti yang Tuhan berikan bagi kami. Tapi kami percaya Tuhan, besar kecilnya persembahan yang kami berikan dalam ketulusan untuk menunjang pelayanan, maka Tuhan akan memberi. Tuhan akan memberkati pemberian kami. Karena itu ajarlah kami untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terlebih kami sebagai adik-adik sekolah minggu untuk memberikan kehidupan kami untuk terus memuji memuliakan nama Tuhan dalam peribadatan sekolah minggu ataupun dalam persekutuan-persekutuan yang lain yang boleh dijangkau oleh kami selaku anak-anak. Biarlah situasi kondisi yang ada, COVID-19 tidak akan menghalangi kami untuk terus mencari dan mencintai Tuhan. Tapi kami akan terus memberi diri kami menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu Bapa, inilah kami semua yang berdoa, bersyukur, berterima kasih. Dan doa yang selalu kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang sangat mencintai kami, yang juga mencintai kehidupan semua orang yang percaya kepada Tuhan, karena Dialah Tuhan Yesus, sahabat kami, sahabat anak-anak. Amin. Nah, anak-anak yang Enci kasihi, torang akan tutup torang pe ibadah sekolah minggu. Dan sebelum torang tutup torang pe ibadah, Enci undang semuanya bangkit berdiri. Laskar Kristus. Siap. Sekali lagi, Laskar Kristus. Siap. Torang angkat pujian, senyum dan bermuka gembira, dan doa tutup akan dibawakan oleh teman kalian, Nadia. Nadia, dipersilakan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah
memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, anak-anak, torang ibadah telah selesai. Sampai jumpa pada Senin depan. Dan jangan lupa selalu beribadah lewat via YouTube atau channel ASM Gemim Nafiri Wilayah Bitung 1 dan pengeras suara lewat Gedung Gereja Nafiri. Dan juga Enci mau ingatkan, sebelum torang mau keluar rumah, torang harus memakai masker, jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan. Sampai bertemu di Senin yang akan datang. Dah.